Puji Tuhan, selamat malam. Kita akan mulaikan ibadah kita, perayaan Natal kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita mau katakan Tuhan terima kasih. Engkau ada, Engkau lahir bagi setiap kami. Haleluya.
Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur sore ini karena kami semua yang ada di sini telah datang di hadapan-Mu. Kami mau bergembira di dalam Engkau. Kami mau memuji-muji, membesarkan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Karena inilah ibadah yang sejati. Haleluya. Amin. Kami mau bergembira dalam ibadah sukacita ini, merayakan datangnya Engkau menjadi manusia, lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu, semata-mata untuk menunjukkan kasih-Mu yang besar kepada kami manusia, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu, kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau terima kami, Engkau selamatkan kami. Segala apa yang telah kami lakukan dahulu tidak Engkau perhitungkan lagi Tuhan. Kami juga mau bersyukur dalam ibadah Natal ini untuk memperingati 100 tahun Tuhan pakai GPDI untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus jadi berkat. Haleluya. Sampai Tuhan datang kedua kali. Terpujilah namamu Bapa. Urapilah setiap kami, semua yang telah menyiapkan diri untuk terlibat dalam acara ini. Biar Tuhan pimpin agar kami benar-benar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semata-mata apa yang dilakukan adalah untuk kemuliaan-Mu. Tuhan akan semakin mengurapi dan menambahkan hikmat juga kepada hamba-Mu yang nanti akan memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dan kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan haleluya. 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 Amin. Amin. Kemuliaan bagi Bapa di surga. Segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Kita surga bergembar, lahir Raja
Puji nama Tuhan. Bapak yang terkasih, silakan duduk kembali. Baiklah, kita akan saksikan pujian dari wanita GPDI Lahat akan persembahkan pujian bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya bersiap-siap
pria GBD Lahat akan mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita mau menyalakan lampu yang ada di tangan kita masing-masing. Kita mau nyalakan lilin-lilin Natal pada malam hari ini. Ada yang tombol hitam itu, kita geser aja ke kanan begini. Kita semua bangkit berdiri. Kita nyalakan sambil kita goyang-goyang biar tanda kita melambaikan lilin-lilin Natal pada malam hari ini. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, anak maha kudus, yang bawa kami padamu di kandang Betlehem jarimu, Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan, anak kudus, yang cinta kami terus, bagiku hilanglah hormatmu, amat hina tempat tidurmu, anak
Pendeta Serdi Prastasik. Terima kasih banyak Bapak yang baik dalam nama Yesus. Di malam ini kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Engkau kerjakan dalam setiap pribadi kami, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di malam hari ini. Lewat ibadah perayaan Natal Jemaat GPDI Lahat dan bahkan 100 tahun GPDI ada di bumi pertiwi. Doa kami di malam ini, firman yang akan ditaburkan hamba-Mu, Tuhan taruh dan tanamkan dalam setiap pribadi kami, umat-umat-Mu. Biar kami menjadi jemaat-jemaat yang tunduk kepada Allah, setia kepada Tuhan, hidup benar di mata Allah, melakukan apa yang baik untuk kemuliaan Tuhan punya nama. Urapi kami semua di malam ini, urapi telinga kami, hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Bahkan hamba-Mu yang melayani memberitakan firman Allah. Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk kembali. Firman Tuhan bawakan oleh Freki Tatulus. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih banyak buat panitia Natal yang ada. Dan terutama terima kasih banyak buat orang tua. Tuhan memberkati Gembala Sidang, Om Ferry Mamangke dan Tante. Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya anugerah Allah melimpah atas kita semua. Saat ini saya coba untuk memberikan pesan Natal buat kita semua. Dan bersyukur kalau GPDI Gereja Pantekosta di Indonesia 100 tahun di bangsa ini. Kita bangga bahwa kita berada sudah 100 tahun di bangsa ini. Tapi kita lebih bangga lagi kalau kita melihat kemuliaan Allah terjadi di bangsa. Haleluya. Malam ini saya diberi satu tema, kesukaan besar. Saudara dikasih di dalam Tuhan, berbicara kesukaan itu berbicara satu hal yang menarik bagi saya untuk saya sampaikan. Karena kesukaan itu berbicara dari kata awalan ke
dan kata dasar suka dan akhiran an. Kesukaan. Artinya sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita mau dalam hidup ini. Sesuatu yang kita dambakan dalam hidup kita. Itu kesukaan. Kalau kita bilang itu kesukaan saya. Nah, itu artinya saya suka itu. Orang lain mungkin tidak boleh memakannya kalau saya bilang itu kesukaan saya. Gitu. Artinya sesuatu yang ingin saya miliki. Kenapa? Satu hal yang menarik dari ayat yang kita akan baca. Coba saudara buka dulu dalam Lukas pasal 2. Kita lihat firman Allah. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Dia berkata begini firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikianlah firman Allah. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bilang amin. Saudara bicara kesukaan besar apa? Sebenarnya jawabannya ayat 11. Itu kesukaan besarnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Ada apa dengan Yesus sebagai kesukaan besar? Alkitab mengajarkan kepada kita, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan manusia tidak seperti lagi kehidupan yang Allah mau. Manusia hidup di dalam perhambaan dosa. Mereka tidak hidup lagi dengan hubungan dekat dengan Allah. Mereka lepas dari Allah. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mau dekat dengan Tuhan oleh karena dosa yang ada. Oleh sebab itu kenapa firman Allah memberitahukan kepada saya dan saudara, ada sesuatu kesukaan. Dia berkata begini di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak akan binasa, tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, di dalam firman Allah yang kita belajar bersama-sama, saya coba memberitahu bagaimana kondisi manusia yang berdosa itu. Bagaimana kehidupan manusia yang berdosa itu. Kalau Anda pelajari dalam Alkitab, dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23, dia bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah berdosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Lalu pasal 6 Roma, dia katakan demikian ayat yang ke-23 juga. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Keberadaan Yesus dalam hidup saya dan saudara mengembalikan hidup yang telah hilang. Itu kesukaan yang kita tunggu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan mereka sudah tidak seperti kehidupan yang Yesus mau. Oleh sebab itu kenapa Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini? Karena dia ingin mengembalikan kehidupan itu. Nah, dalam Alkitab saudara, kita hanya tahu ketika kita baca memberi hidup. Karena begitu besar kasih Allah, dia memberi hidup. Hidup di dalam Yesus. Tapi kalau di dalam bahasa asli, kata hidup itu banyak. Kalau kita lihat di dalam bahasa asli, kata hidup itu ada 3. Hidup yang pertama itu bios. Hidup bios itu hidup seperti makhluk hidup yang biasa. Maka muncul pelajaran biologi. Dari kata bios. Tumbuhan itu bios. Binatang itu bios. Lalu ada kata yang kedua adalah kata psuke. Psuke itu apa? Hidup dalam jiwa. Makanya muncul kata yang dipakai psikiater, psikologi. Selalu berhubungan dengan jiwa. Tapi ada satu hidup yang Allah berikan yang menjadi kesukaan besar. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata zoe.
Apa itu Zoe? Kehidupannya Allah yang Allah berikan buat saya dan saudara. Manusia begitu jatuh dalam dosa, mereka tinggal hidup dalam dua hidup ini. Hidup bios seperti binatang hidup, dan hidup psikologi seperti pemikiran dia hidup. Tetapi mereka mati tanpa kehidupan Allah. Oleh sebab itu perlu sekali saya dan saudara menjadi orang percaya yang menerima kehidupannya Allah. Oleh sebab itu kesukaan besar. Kesukaan besar. Haleluya. Coba saudara lihat diri saudara. Apakah hidup Allah ada di dalam diri kita? Apakah Zoe itu hidupnya Yesus ada di dalam kita? Atau kita hidup dengan hidup seperti tumbuhan hidup atau binatang hidup? Atau Anda hanya hidup dengan pikiran Anda, seluruh kehidupan Anda diolah oleh pikiran Anda, bukan oleh pikiran Allah. Ini yang menjadi masalah dalam hidup kekristenan. Kenapa banyak orang Kristen kecewa? Kenapa banyak orang Kristen menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa? Karena mereka mencoba hidup dengan cara mereka hidup. Dengan cara pikiran mereka, dengan cara psikologi mereka. Dengan cara kehidupan mereka seperti tumbuhan dan binatang hidup. Tetapi Alkitab bilang, ada satu kesukaan besar. Yaitu dia Yesus yang telah lahir. Dan itu yang akan dia berikan bagi saudara. Sehingga ayat yang selanjutnya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya. Tidak binasa, tetapi memperoleh hidup bios. Bukan bios, tapi Zoe. Kehidupan kekal di sorga. Saya mau katakan kepada saudara, inti dari Alkitab Anda, dari Kejadian sampai Wahyu, intinya Yohanes 3 ayat 16, itu intinya. Iblis pernah minta, kalau boleh ayat itu dihapus. Yohanes 3 ayat 16 ini paling dibenci oleh setan. Karena Yohanes 3 ayat 16, di sanalah kesukaan besar yang merubah hidup kita yang binasa menjadi hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 jadi perbincangan para teolog. Ada yang bilang dari Calvinis, ada yang bilang dari Armenian, ada yang bilang dari liberal, dan macam-macam. Mereka pertentangkan ayat ini. Yang diselamatkan hanya sedikit saja, orang yang ditentukan saja. Tapi Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia. Bukan orang-orang yang segelintir saja yang diselamatkan. Tapi barang siapa yang mau menerima Zoe-nya Allah. Kehidupannya Allah. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kehidupannya Allah. Mereka hidup, tapi seperti bios, seperti tumbuhan hidup, seperti binatang hidup. Sehingga saudara lihat, dalam sejarah keselamatan, manusia mencoba untuk mencari hidup mereka dengan menyembah pohon, datang kepada patung-patung, datang kepada goa-goa. Cari apa? Cari kehidupan Zoe itu, nggak akan ketemu. Kehidupan Zoe itu hanya bisa datang ketika dia datang di kandang yang hina. Ketika malaikat itu berseru, kesukaan besar. Dan dia berseru kepada siapa? Gembala. 100 tahun GPDI. Suara yang dikomandangkan, suara Zoe. Kehidupannya Allah. Itu yang diperintahkan oleh malaikat. Beritahu kesukaan besar itu. Para pionir kita, mereka tidak menyampaikan orang Kristen harus kaya. Itu psuke, itu bios. Tapi orang pionir kita katakan, engkau punya sorga, engkau diselamatkan. Karena engkau percaya kepada Yesus. Bukan bicara tentang bios. Terlalu banyak kita yang berjalan dalam kehidupan kekristenan seperti berjalan di dalam kehidupan kejiwa kita, psuke kita. Saya coba saudara belajar banyak hal tentang hal ini.
dari pertentangan kami dalam kami meneliti kebenaran firman Allah. Ketika sudah menyangkut pribadi Allah. Saya suka bilang begini, kalau sudah menyentuh pribadi Allah, saya mundur. Karena Allah saya tidak bisa dijangkau oleh pikiran saya. Karena pikiran saya terbatas, terbatas. Haleluya. Pikiran saudara berapa giga dibandingkan dengan Allah tanpa giga. Tanpa batas. Bagaimana caranya kita mengetahui Allah? Saya bisa mengetahui Allah. Dia harus datang di kandang yang hina itu. Menjadi manusia. Supaya dia bisa sama seperti kita. Dan memberitahukan keselamatan yang sebenarnya. Kehidupannya yang sebenarnya. Yaitu Zoe. Itu yang hilang. Kehidupan itu yang hilang. Apa kehidupan Zoe itu? Kehidupan bergaul dengan Allah. Kehidupan berbicara dengan Tuhan. Kehidupan yang selalu rindu akan hadirat Tuhan. Itu Zoe. Ketika dia melihat segala sesuatu, dia melihat segala masalah kehidupan dia lihat Allah, dia bawa hidupnya dalam kehidupan Allah. Dan Allah akan melakukan perkara besar dalam kehidupan mereka. Tetapi ingat baik-baik, ketika hidup kita berada dalam kehidupan yang seperti bios dan mengandalkan pikiran dan psikologi kejiwaan saudara, maka saudara akan gagal menjadi orang percaya. Para gembala itu disuruh sampaikan berita kehidupannya Allah. Bukan sampaikan berita pikiran manusia. Bukan sampaikan berita kehidupan bios seperti kehidupan biasa. Gereja-gereja akhir zaman ini banyak menyampaikan berita bukan lagi kehidupannya Allah. Yang disampaikan orang Kristen itu harus kaya. Orang Kristen tidak boleh menderita, tidak boleh. Alkitab tidak ajar seperti itu. Alkitab ajar bukan tidak boleh kaya. Alkitab ajar kepada kita ketika kita butuh Tuhan siapkan. Ketika kita inginkan Tuhan adakan. Haleluya. Tuhan cukupkan. Alkitab tidak ajar bahwa kita tidak boleh sakit. Tidak. Alkitab ajar kalau sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Jadi jangan sampai ada pemikiran begitu. Tuhan bilang, aku menyertai kamu dalam segala jalan hidupmu. Saudara, ini yang penting dalam hidup saya dan saudara. Ini harus kita pegang hari ini. Kesukaan besar yang kita harus miliki hari ini adalah kehidupan Allah yang pernah datang 2000 tahun lebih yang lalu. Pertanyaan saya, masih adakah kesukaan Allah itu? Masih adakah kehidupan Allah itu dalam diri kita? Orang yang memikirkan, saya suka bilang begini saudara, kemarin saya dapat hikmat dari Tuhan. Ketika saya belajar tentang apa yang namanya kehidupan para IT. Saudara tahu HP saudara atau iPad saudara, banyak program saudara bisa mainkan kalau saudara download atau install, betul? Pertanyaan saya, kalau Anda tidak download atau install, saudara bisa bermain? Tidak bisa. Saya bilang, Tuhan, ini Tuhan kan yang izinkan manusia untuk menciptakannya? Saya mau tahu, apa makna rohaninya dari alat ini? Muncul saudara seperti begini. Setiap yang di-download, dia akan menguasai HP-mu. Dan engkau akan memainkannya. Ketika ada kekhawatiran, kalau Anda hanya lihat saja, enggak masalah. Begitu Anda download, masukkan dalam diri Anda, dia akan bergerak dan menjadikan engkau khawatir. Program apa saja kalau lihat kesusahan, program kesengsaraan, macam-macam. Saudara download dalam hati saudara, maka dia akan menguasai Anda dan dia menjadikan Anda seperti itu. Kalau begitu bagaimana Pak Pendeta? Hapus yang enggak perlu. Saya mau tanya saudara, berapa banyak yang Anda download di HP saudara yang dipakai cuma 5?
Yang lainnya itu cuma ya seakan-akan saudara kuasai semua. Padahal nanti tanya, bagaimana cara mainnya ya. Terlalu banyak yang kita download dalam diri kita ini hal-hal yang bukan kehidupannya Allah. Tapi yang kita download itu hanya berhubungan dengan bios dan berhubungan dengan psikologi dan nalar pikiran yang ada. Padahal Alkitab bilang, aku memberikan hidupku, itulah kesukaan besar. Haleluya. Itulah yang kita harus miliki hari-hari ini. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, saya dan saudara yang hadir saat ini, mari saudaraku, kita periksa diri kita di Natal ini, di 100 tahun GPDI, masih adakah kehidupan Allah dalam kehidupanmu? Yesus sudah naik di surga. Tapi dia meninggalkan kehidupan kekal itu dalam hidupmu. Biarlah itu akan menjadi rema dalam hidup saya. Tiap hari saya harus perlu Zoe, kehidupannya Allah. Orang yang memiliki kehidupannya Allah, dia tidak takut apa itu namanya khawatir. Dia tidak takut apa itu namanya kekurangan. Dia tidak takut apa namanya dalam menghadapi segala situasi yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab Allah yang akan berperan dalam kehidupannya, dalam kehidupanmu. Itu yang harus kita pegang hari-hari ini. Sebagai orang percaya, dan khususnya kepada kita, saya pribadi, kita hamba-hamba Tuhan, teruslah beritahu kehidupan Zoe. Jangan kehidupan bios, jangan kehidupan suke, hanya berorientasi kepada pikiran psikologi, tapi berorientasi kepada hidupnya Allah. Haleluya. Biarlah ini menjadi kekuatan kita pada Natal ini. Biarlah kita mau mengatakan, Tuhan, hiduplah dalam hidup saya. Karena itu kesukaan besar yang saya cari. Mungkin hari-hari ini saudara menghadapi persoalan masalah, menghadapi COVID-19 ini. Bisnis saudara, usaha saudara belum naik. Jangan pakai kehidupan bios. Jangan pakai kehidupan sukemu, kepikiranmu. Tapi pakai kehidupan Allah. Melalui roh yang kuat, engkau bangkitkan kehidupan Allah dalam hidupmu. Dan engkau mau katakan kepada Tuhan, berikanlah saya kesukaan itu. Gereja kita hanya bisa bertumbuh dengan kesukaan dari Tuhan. Yaitu kehidupannya Allah. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, Engkau Allah yang baik. Mari kita periksa hati kita di Natal ini. Apakah Natal itu hanya seremonial belaka? Natal itu hanya memperingati hari lahirnya Sang Juru Selamat. Atau Natal itu ingin merubah hidup kita untuk memiliki hidupnya Allah. Itulah kesukaan yang sebenarnya. Itulah kesukaan besar yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Saya senang dengan lagu itu. Mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus. Di Natal ini kita minta. Kehidupan Allah itu masuk dalam diri saya dan saudara. Sehingga kita merasa kuat ketika kita kembali dari Natal ini. Hanya Yesus yang membuat kita bisa. Terima kasih. Renungkan firman ini. Renungkan firman ini. Kesukaan besar itu adalah kehidupan Allah yang harus kita miliki. Haleluya, Yesus. Dengan iman kau katakan kepada dia, haleluya. Mari masuk. Mari masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Katakan dengan imanmu, mari masuk.
Kenapa kita seringkali kecewa jadi orang Kristen? Karena kita hidup dalam kehidupan bios, kehidupan seperti kehidupan yang biasa. Kenapa kita jadi kecewa jadi orang Kristen? Karena kita hidup dalam kehidupan logika kita, psikologi kita. Yesus menawarkan kesukaan besar, yaitu hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Dan dia berikan kehidupan zoe itu dalam hidup saya dan saudara. Semua jemaat katakan, mari masuk. Masuk. Haleluya. Haleluya. Masuk hati. Ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Jemaat saja bilang, benarkah? Undang hidupnya Allah itu. Undang kehidupannya Allah dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam keluargamu. Pakai kehidupannya Allah. Beriman dan berharap kepada Dia. Tinggal Tuhan, tinggal. Hatiku ya. Hanya musik saja. Jemaat, renungkan hidupmu hari-hari ini. Mungkin engkau masih berada dalam kehidupan yang tidak sesuai firman Allah. Engkau hidup di dalam kehidupan bios yang ada. Engkau hidup dalam kehidupan pikiranmu saja, jiwamu saja. Tapi sekarang bilang, Tuhan, Engkau pernah ada di kandang yang hina, dan Engkau memberikan kehidupan itu. Kami para hamba Tuhan, gembala-gembala, dipercayakan Allah untuk menyampaikan berita kehidupan dari Allah. Apakah kita para hamba Tuhan masih menyampaikan berita kehidupannya Allah? Hanya hamba Tuhan yang tahu. Hanya saya yang tahu. Sekarang ini kita mau refresh diri kita. Kita mau rest hati kita. Kita biarkan Allah masuk dalam diri kita. Haleluya. Mari jemaat bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Undang Dia. Haleluya. Mari masuk. Haleluya. Mari masuk. Amin. Masuk hatiku. Ya Yesus. Ya lama. Datang sekarang,
hati-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Berikanlah hidup-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang membawa kabar kehidupan-Mu. Jamah umat-Mu. Jamah umat-Mu Tuhan. Berikan mereka kehidupan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima. Dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku. Ya, katakan datang sekarang. Haleluya. Dan kami tidak kuat tanpa kehidupan-Mu Tuhan. Menghadapi masa COVID kami tidak kuat tanpa kehidupan-Mu Tuhan. Ya, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kehidupan yang tidak seperti kesukaan besar yang Engkau janjikan. Kami hidup dengan pikiran suke kami. Kami hidup dengan bios kami seperti pada layaknya manusia hidup. Padahal Engkau sudah memberikan kami kehidupan dari hidup-Mu yang membawa kami kepada kekekalan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengan Natal ini kami undang kehidupan-Mu masuk dalam hidup kami. Itu kesukaan yang kami inginkan. Amin. Berkati umat-Mu Tuhan. Dengan kehidupan-Mu mereka bisa melewati pandemi ini Tuhan. Mereka bisa melewati segala keadaan yang ada. Karena kehidupan mereka ada kehidupan Allah di dalam hidup mereka. Terima kasih buat kebenaran. Kami tangkap rema dari kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk. Inilah para pejuang Kristus, hamba-hamba Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia, wilayah Lahat, yang sudah setia melayani Tuhan dan akan terus setia hingga Tuhan datang. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang ada di wilayah Lahat. Mereka akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Haleluya. Segala kemuliaan hormat bagi Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk dalam acara perayaan 100 tahun GPDI berdiri di bumi Indonesia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Dan kita akan melakukan pemotongan tumpeng. Dipimpin langsung oleh Ibu Gembala. Dan didampingi Ketua Panitia juga tentunya. Bersama ketua-ketua wadah dan pelnap yang ada. Dalam rangka memperingati 100 tahun GPDI, saya akan memotong tumpeng ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Biarlah kita semua keluarga GPDI, mulai dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan setiap jemaat-jemaat yang ada, serta mengiring Tuhan, menjadi umat Tuhan yang dewasa, tidak bergeser pengharapan dan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan hanya mengacu pada Injil sepenuh, bukan pengajaran yang sembarangan. Haleluya. 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 Ketua Wadah Wanita. Wadah-wanita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wadah Pemuda Remaja, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Amin. 100 tahun bukanlah usia yang muda, saudara, amin. Begitu banyak perjuangan, pengorbanan yang sudah mereka lalui sampai saat hari ini. Itu semua hanya karena kemuliaan nama Tuhan, amin. Haleluya. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, melainkan oleh Roh Kudus yang ada dalam kita. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Amin. Oh, oh. Sama-sama katakan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu kata. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh. Sekali lagi, bukan kuat, bukan kuat, oh, bukan gagah, tapi Rohmu kata. Bukan kuat, bukan kuat, oh, bukan gagah, tapi Rohmu kata. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan,
akan disaksikan atraksi dari kelas kecil anak sekolah minggu GPDI Lahat. Beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk selanjutnya siap kelas besar akan membawakan dance.
meskipun dalam suasana COVID, maka ikhlasnya sudah sederhana. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Bapak Pembanti dari Balat, yang saya hormati Bapak Devita Lurus yang sudah menyampaikan tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Yang saya hormati juga seluruh hamba Tuhan wilayah Lahat yang telah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh jemaat GPDI Lahat yang pada malam hari ini hadir di tempat ini. Puji syukur pada malam hari ini seperti firman Tuhan hari ini, karena karunia Allah maka kita bisa merayakan Natal 2021 dan HUT GPDI ke 100 tahun. Saya sebagai mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara dari awal sampai saat ini, tidak sampai selesai saya lakukan sendiri, karena kita sama-sama memuji Tuhan tempat ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah membantu kegiatan Natal dan Tahun GPDI pada malam hari ini sehingga bisa terlaksana dengan baik, lancar dan tertib. Saya juga mengucapkan terima kasih sama wakil panitia kepada seluruh Bapak Ibu jemaat, siapapun bentuk yang telah menyumbangkan pikiran, materi, baik material maupun undangan dalam kegiatan Natal pada malam hari ini sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan sangat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah membantu seluruh kegiatan acara ini sudah berlangsung. Sedikit itu mungkin saya sampaikan. Saya juga tidak lupa nanti bagi yang masih jauh mungkin ada yang mau kegiatan silakan. Akhir kata saya ucapkan selamat Natal dan selamat ulang tahun GPDI ke-100. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita akan masukin pengumuman
Tuhan, sebelum akhir doa Natal kami hari ini, berdoa bergembala orang tua kami di tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan masih ada. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau yang melihat hamba-Mu ini sebagai hamba Tuhan yang selalu melayani-Mu, bahkan Tuhan memakai selalu dengan luar biasa untuk menangkan banyak jiwa, menyembuhkan orang-orang yang lemah dan orang yang sakit. Hari ini kami minta oleh kuasa Roh Kudus, kuasa darah dan domba Allah itu memulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh oleh Tuhan Yesus, sembuh dalam penyembuhan muliakan, pemulihan terjadi dan nama Tuhan diagungkan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi untuk gembala kepada orang tua kami. Dan kami yakin Tuhan, kuasa-Mu berbicara dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan buat Natal yang indah ini, 100 tahun GPDI, bahwa kami untuk melihat anugerah Tuhan yang besar, terus berjalan bersama gereja kami, terus berjalan bersama keluarga jemaat di tempat ini. Biar Engkau Allah sumber dari segalanya memberkati seluruh jemaat. Bahkan dengan adanya acara ini, berkati seluruh panitia yang ada, berkati donatur yang ada, memberkati seluruh kehidupan jemaat dalam usaha, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan buat acara Natal di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di akhir acara ini kami menerima berkat dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan memimpin kami ke tempat kami masing-masing. Dan nama Tuhan saya dipermuliakan. Terima kasih Bapa ya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan dan aminkan setiap berkat yang Engkau terima. Diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada nama Yesus Kristus, serta pertolongan perlindungan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam